bisa Bapak membantu saya? Mungkin bisakah Ibu Sandi menjelaskan lebih lanjut tentang masalahnya, Bu? Seperti apa? Nah, permasalahan saya di dalam mengikuti PPG. Saya ingin mengikuti PPG, tetapi kendala saya masih di pendidikan, yaitu saya bukan non pendidikan. Apakah itu apakah saya bisa mengikuti PPG sedangkan pendidikan saya non kependidikan? Seperti itu ya, Bu. Tetapi apakah sejauh ini Ibu Sandi itu sudah berusaha mencari tahu? Sudah berusaha mencari tahu apakah memang bisa atau gimana? Nah, untuk mencari informasi saya masih sebatas bertanya saja kepada rekan-rekan atau rekan-rekan yang sudah mengikuti, dan saya belum menemukan jawaban yang pasti. Nah, jadi saya mau mendapatkan jawaban apakah saya bisa seperti itu ikut dalam PTG. Iya. Nah, ini menurut pengalaman teman saya, Bu. Saya itu juga punya teman yang memiliki permasalahan sama seperti Ibu. Jadi dia itu sarjana ekonomi, tapi dia bisa mengikuti PPG. Nah, mungkin apakah Ibu Sandi sudah pernah mencoba menghubungi operator sekolah? Kira-kira bagaimana solusi dari semuanya? Nah, kalau yang itu masih sekedar bertanya. Karena kebetulan saya memang untuk saat ini belum memenuhi syarat untuk mengikuti PPG, karena kebetulan saya tahunnya belum cukup. Nah, tapi ada kemungkinan kalau saya nanti sudah cukup syarat dalam tahun mengikuti PPG, itu saya sudah bisa mengikuti hal itu. Jadi setidaknya saya sudah mencari informasi tentang hal ini. Jadi bisa untuk kedepannya saya bisa mengambil tindakan apa gitu. Ya, jadi berarti Ibu sudah ada usaha ya, untuk mencari informasi tentang bagaimana sih seorang yang bukan sarjana pendidikan untuk mengikuti kegiatan PPG itu. Terus terkait dengan usaha-usaha yang sudah Ibu lakukan itu, apakah ada cara lain, Bu, yang Ibu coba? Untuk sementara sih tidak ada. Ya. Tidak ada, saya hanya sebatas kalau sekolah saya melaksanakan tanggung jawab saya sebagai guru, dan sampai situlah batasnya masih. Iya. Apakah kalau saya boleh tahu sebenarnya apa sih yang memotivasi Ibu ingin mengikuti PPG itu? Motivasinya seperti apa? Motivasinya, saya merasa ada di diri saya itu ada kemampuan dalam hal mengikuti itu. Nah, kebetulan saya mumpuni, walaupun saya sarjana ekonomi, saya mumpuni bahasa Indonesia dengan IPS. Nah, saya merasa saya sudah memiliki ilmu yang dapat saya andalkan dalam mengikuti PPG mata pelajaran tersebut. Nah, cuma ini tadi terkendalakan oleh masalah pendidikan, karena bukan dari pendidikan itu tadi. Iya. Ya, harapan sih saya bisa ikut, siapa tahu nanti kedepannya syaratnya S1 tapi tidak melihat linier gitu. Seperti itu. Iya, berarti Bu Sani itu kan memiliki motivasi untuk ikut ya, karena mungkin walaupun bukan S1 tapi merasa bisa mengajar seperti itu. Mungkin Ibu Sani bisa ceritakan saya kelebihan-kelebihan apa sih yang Ibu Sani punya? Kalau di dalam hal mengajar, saya merasa memiliki ya, bukan artinya bisa, artinya sudah memiliki kemampuan dalam menangani, misalnya pertama dalam tindakan kelas, terus dalam penguasaan materi juga, walaupun tidak dikatakan sepenuhnya, tapi sudah dianggap bisa lah mengenai seperti itu. Dan itulah yang menjadi modal saya, dan saya lihat juga karena pengalaman mengajar sebelumnya itu yang membuat saya artinya punya kepedean lah sedikit untuk mengikuti jenjang ini. Iya, keyakinan diri ya, Bu? Ya, yang jelas keyakinan dulu, ya kan? Jadi memang, Bu, karena menjadi guru itu kan walaupun kita bukan guru, tapi kan kita pasti memiliki keyakinan diri. Ya. Kita itu memiliki keyakinan diri.
kalau memang kita tuh sebenarnya bisa mengajar. Nah makanya mungkin motivasi ibu kan terbangun dari situ ya. Tuh. Mungkin ada motivasi lain Bu untuk mengikuti PPG itu? Ya cuma ingin satu, ya memang tadi ya. Pertama untuk mengikuti PPG ini saya ingin mengetahui kemampuan sampai di mana batas kemampuan kita. Yang kedua lagi adalah mengikuti PPG ini artinya ini adalah ajang sarana untuk guru mengasah kemampuannya. Nah itu. Yang ketiga, semoga kalau sudah tergabung atau di dalam PPG ini kita sudah mempunyai mutu mengajar ilmu itu bermanfaat lah buat siswa. Iya. Karena saya tahu PPG ini kan artinya kita tidak hanya mengajar, tetapi PPG ini juga melatih guru untuk lebih berkarya, lebih mandiri dan membuat prestasi seperti itu. Iya, begitu. Berarti sampai sejauh sini ibu tetap berusaha terus ya, supaya bisa mendaftar PPG. Iya. Nah kira-kira dampak terburuknya Bu, misalnya kemungkinan nanti untuk yang bukan saya pendidikan itu tidak bisa mendaftar PPG. Kira-kira tindakan apa yang ibu lakukan? Ya kalau memang pun nanti sudah kita usahakan dan ada aturan, artinya aturan itu sudah baku, tidak dapat diubah, artinya yang mengikuti PPG itu adalah syarat utamanya adalah sarjana pendidikan. Nah kami guru yang tidak memiliki pendidikan keguruan tetapi sudah begitu lama mengajar, artinya mau diapakan lagi, artinya kita ya untuk usaha sampai situ, tetapi kami tidak akan berhenti berkarya, tidak berhenti mengajar, karena prestasi itu kan tidak hanya dalam satu bidang, artinya kami tetap mengembangkan kemampuan kami. Ya siapa tahu nanti ada program yang baru lagi seperti itu. Saya juga ada dengar info Bu, jadi katanya misalnya kalau yang sarjana pendidikan yang bukan pendidikan itu mereka bisa mengambil yang namanya akta 4 Bu. Nah kira-kira apakah ibu punya rencana untuk memperoleh akta 4 tersebut? Nah masalah akta 4 ini sudah jadi lama ya, sudah menjadi topik bagi kami yang dulu memang harus ada akta 4, tetapi sekarang program akta 4 itu kayaknya entahlah abu-abu, bukan berarti tidak abu-abu. Kalaupun ada akta 4 kami akan tempuh akta 4 itu karena kami sudah terlalu cinta menjadi guru seperti itu. Jadi kalaupun ada ya kami akan tempuh itu. Kalau tidak ada mungkin kebijakan pemerintah mungkin akan memudahkan, mungkin adalah kebijakan yang memudahkan kami yang ke pendidikan sudah menjadi guru. Iya. Seperti itu. Berarti adalah sebenarnya niatan ibu untuk mengikuti pendidikan akta 4 itu ya. Supaya bisa dibilang lebih sah menjadi seorang guru. Nah itu dia. Kalau dulu kami sudah bukan lagi ada niat, sudah ada usaha. Kami sudah daftar ke dinas pendidikan, sudah memenuhi syaratnya, sudah sekian tahun ini tidak ada lagi kelanjutannya. Artinya kemarin kan diinfokan akan ada 1 tahun pendidikan akta 4. Jadi kami kemarin di bagian berminat itu ikut mendaftar dan memenuhi dokumen-dokumen, tapi sampai detik ini tidak ada realisasinya. Apakah ibu sudah pernah mencoba menghubungi pihak dinas? Kira-kira alasannya apa? Nah, kalau dulu teman-teman, informasi teman-teman yang mewakili itu kayaknya terbentuk aturan dan mungkin anggaran juga kali. Anggaran artinya mungkin ada aturan yang seperti apalah yang kita juga belum tidak ngerti apa. Beasiswa. Bukan beasiswa sih, cuma anggaran untuk mendatangkan para dosen. Oh iya, seperti itu. Berarti saya lihat sebenarnya usaha yang sudah dilakukan itu sudah cukup bagus. Mungkin apakah masih ada Bu rencana ke depannya Bu? Seperti apa? Rencananya seperti apa? Misalnya terkait dengan usaha untuk mengikuti PPG ini. Karena kemarin kan kalau kita mau daftar PPG itu kan SIM PKB kita harus aktif dulu. Nah, gimana dengan SIM PKB Ibu? Apakah itu sudah sinkron? NPTK-nya sudah dapat atau gimana? Kalau untuk SIM PKB kayaknya sudah sinkron, ya sudah sinkron. Cuma memang karena kebetulan saya di SMP 2 ini masih baru, jadi kayaknya untuk syarat persyaratan tahun, yaitu belum mencukupi.
Jadi kan setidaknya saya sudah usaha agar nanti kalau sudah itu bisa tahun itu saya sudah tidak lagi kerepotan, tapi artisnya sudah siap mendaftar seperti itu. Kalau sekarang saya masih ini kan kayaknya masih juga mencari. Karena yang saya dengar itu Bu, PPG itu kan ada 2 Bu, ada 3 malah. Ada yang prajabatan itu ada 2 jenis, ada yang di bawah tahun 2016 dan setelah 2016. Kemudian yang satunya itu PPG prajabatan. Sebenarnya kalau menurut saya Bu Sandi ini masuk kategori PPG yang model dalam jabatan, tetapi itu yang mengikuti model pendidikannya sekitar 6 bulan Bu. Itu ada wacananya, di mana itu seluruh guru-guru yang masuk setelah tahun 2016. Berarti itu di ada bawah 2016 ya. 2016 ke atas. Itu. Nah, Ibu SK-nya tahun berapa Bu awalnya? Di sini 2018. Oh, 2018 berarti kalau menurut aturan itu Ibu itu masuk kategori yang dalam jabatan, tetapi yang jenis yang kedua Bu, yang pendidikan selama 6 bulan. Nah, dengar-dengar itu sebentar lagi akan ada pembukaannya. Kira-kira apakah Ibu ada rencana untuk mencoba atau mencari informasi tentang itu? Kalau memang wacananya itu memang ada, saya akan mencoba hal itu. Karena saya jadi guru, memang SK saya 2018 di sini, tetapi saya kalau jadi guru ya, itu sudah hampir 12 tahun. Iya. Artinya saya SK saya itu dimulai itu 2008, tapi sudah kurang lebih ya. SK dinas. Cuma karena perpindahan kan kita harus mengikuti sindikades Dapodik yang saat ini. Nah, kalau saya mau pindah di sini, jadi belum mencapai syarat, tetapi ya itu tadi saya jauh-jauh hari sudah sama-sama tahu informasi apakah saya yang dalam kependidikan itu memiliki peluang dan apa syarat-syaratnya gitu. Oke, gitu berarti sebenarnya Ibu ini kalau menurut saya Bu, yang saya tahu Ibu berarti masuk kategori dalam jabatan, tetapi dia tipe yang kedua, tipe yang SK-nya itu setelah 2016 ke atas. SK setelah 2016 ke atas. Perbedaannya Bu, itu kalau yang 2016 ke bawah, kayak saya kan 2013 itu masa pendidikannya hanya 3 bulan. Tetapi kalau yang 2016 ke atas itu masa pendidikannya selama 6 bulan. Kalau saya lihat jadwalnya itu Bu, sepertinya nanti akan buka, cuma mungkin setelah periode angkatan 1 itu ada Bu jadwalnya begitu. Nah, jadi mungkin saran saya kalau misalnya SIM PKB Ibu sudah aktif segala macam, nanti Ibu bisa mencoba mendaftar yang untuk periode itu. Iya, semoga terlaksana itu. Iya. Karena Bu, menurut pengalaman dari teman saya Bu yang sudah mengikuti juga, dia sama-sama sarjana ekonomi dan dia belum TKK, belum PNS, dia bisa ikut. Cuma yang saya lihat pada masa sekarang ini, kalau yang misalnya kayak Ibu kan sarjana ekonomi, berarti nanti Ibu ambil yang sertifikasinya khusus mapel ekonomi. Ya, walaupun Ibu mengajar SMP IPS, tapi itu tidak bisa. Nah, ini pertanyaan ya. Kebetulan kita kan tadi kan bisa mengampuni pelajaran ekonomi. Sementara saya di SMP mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu kan apakah tidak menjadi kendala kah? Nanti ketika saya mengajar bahasa Indonesia, tahu-tahunya sertifikasinya saya mengajar ekonomi. Nah, kalau itu Bu, yang saya pernah dengar dari itu sebenarnya itu tidak berpengaruh, karena yang mereka lihat itu adalah pendidikan terakhir kita. Jadi kita itu mendaftar, tidak peduli kita mengajar apa di sekolah itu, yang terpenting itu adalah ijazah terakhir kita. Itu akan menyesuaikan. Nah, nanti ketika Ibu sudah mendapatkan sertifikat itu, tinggal bagaimana caranya Ibu menyesuaikannya. Ya. Berarti tidak jadi kendala ya? Tidak jadi kendala. Tahu saya sejauh ini ya. Berarti ada harapan ke situ. Amin ya. Tuh. Mungkin masih ada Bu masalah lain yang kira-kira ingin Ibu ceritakan? Kayaknya itu aja deh. Mungkin itu ya. Iya. Tapi sebenarnya masih boleh bertanya ya. Iya. Sekarang saya mau tanya karena keuntungan nih, keuntungan mengikuti PPG atau setelah itu apa saja sih yang manfaat bukan keuntungan sih
artinya manfaat yang setelah kita mengikuti itu apa saja, karena saya juga masih minim dalam hal itu. Iya. Ini secara realistis ya Bu, manfaat yang pertama itu pasti tunjangan kita bertambah. Nah, itu Dari segi ya. finansial, tunjangan kita pasti bertambah dan itu sangat jelas. Kemudian untuk manfaat yang kedua, itu pengetahuan kita tentang bidang mata pelajaran kita pasti lebih bertambah, karena di dalam pendidikan itu kan pasti kita digodok. Ada inovasi ya, ada inovasi. Kemudian terkait dengan media pembelajaran, praktek dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang saya rasakan Bu, selain dari segi finansial, dari segi pengalaman juga semakin luas. Artinya ada apa, ilmu yang baru lah. Iya, ada ilmu yang baru, sangat banyak sekali. Oke. Makasih ya. Ya Bu, terima sama-sama. kasih banyak atas waktunya.